Assalamualaikum coy. Wih, alhamdulillah menikmati perjalanan dengan kondisi cuaca sangat cerah. Ini aku perjalanan ke Purwokerto ya cuy. Dan ini kebetulan ada acara di kampus. Nah, sambil jalan menuju ke kampus Purwokerto, kita sharing-sharing terkait dengan jenis motor yang memang aku punya. Nah, di video sebelumnya kan aku sharing terkait dengan servis motor Matic Legendku Vario generasi pertama tahun 2007. Nah, aku rencananya mau sharing-sharing tentang sejarah motor Matic Honda, khususnya Vario. Jadi Vario itu sudah ada berbagai macam generasi, teman-teman. Nah, untuk generasi pertama itu lahir atau pertama kali diproduksi itu di tahun 2006. Nah, ini Varionya merupakan Vario Legend ya, karena Vario pertama, Vario generasi pertama, dan mesinnya itu masih pakai karburator. Jadi Vario itu, ini persepsiku ya, ini dibuat salah satunya adalah untuk menandingi dominasi dari motor Matic Mio dari Yamaha. Jadi Yamaha itu punya motor Matic namanya Mio, itu sudah lebih lama dari Vario, tapi itu nggak ada yang lawan itu, sampai akhirnya Honda mengeluarkan motor Matic 110 cc, lebih tepatnya 108 cc. Nah, dengan bodi yang sedikit lebih besar dan lebih garang. Karena kalau Mio itu sebenarnya peruntukannya lebih ke cewek, teman-teman, karena kecil, terus imut-imut gitulah. Kalau Vario itu agak sedikit lebih besar, dan berbagai macam teknologi ya, seperti yang rem parkir itu, nah itu, terus juga Maticnya responsif, nyaman, spare partnya banyak, dan lain-lain. Itu langsung tuh produksi massal dengan berbagai macam warna juga ya, teman-teman. Aduh, salah. Gas lagi. Itu lumayan lama sebelum ada yang baru, teman-teman, dan laris. Lah, saya kurang paham itu, apakah menandingi Mio atau tidak, tapi yang jelas laris. Dan itu adalah motor Matic pertama aku. Ya, betul sekali, itu yang kemarin di servis itu salah satu dari Vario generasi pertama. Selang 3 tahunan, 3 atau 4 tahun, 3 tahunan lah, tahun 2009. Nah, di sini muncullah Vario CBS Tekno, lebih tepatnya Vario Tekno ya. Ini mesinnya masih sama 110 cc, akan tetapi untuk bodinya itu diberikan penyegaran lebih futuristik di tahun itu ya, teman-teman. Nah, terus ada CBS. CBS itu artinya Combi Brake System. Jadi ada teknologi pengereman dari motor Honda yang mengawali itu Vario itu, dimana apabila kita neken rem depan secara kuat, set gitu kan, kuat. Misal katakanlah kalau ada kejadian yang mengharuskan kita rem mendadak, tekan yang kuat, otomatis rem belakang itu akan ikut ngerem cuy. Makanya ada namanya kombi. Kombi kan kombinasi ya antara rem depan dan rem belakang. Itu menurutku sih keren sih, dan itu cukup laris juga. Dengan model futuristik, teknologi seperti itu, di saat mungkin Yamaha sebagai pesaing atau mungkin Suzuki itu belum sampai ke titik itu, wah itu rame. Itu generasi kedua. Terus habis itu di tahun 2012-an
itu keluar lagi generasi ketiga. Nah ini cc nya naik cuy, jadi Vario 125. Dan ini motor yang aku punya juga di rumah. Motornya itu nggak terlalu gede-gede amat, tapi lebih gede dari Vario yang 110 cc ya, baik mesin maupun bodinya. Tapi yang jelas ini motor bandelnya minta ampun cuy, tenaganya badak banget, torsinya gila, serius. Ini apa ya, motor yang kayak bukan 125 cc, kayak motor 150 cc. Bahkan torsinya itu menurutku itu jambakan Vario 125, serius. Dan itu luar biasa. Aku bahkan sampai pernah accident ciuman sama truk gara-gara itu, karena saking menikmatinya. Tenaganya itu jambak banget, dan spare partnya itu melimpah, bandelnya minta ampun, motornya jarang banget rusak. Nah terus lanjut, itu generasi ke 3 ya teman-teman ya. Itu menurutku Vario yang paling keren sih menurutku sih untuk tenaganya sejauh ini ya, karena aku jarang banget pakai Vario yang lain-lain. Nah tahun 2015 sebenarnya ada Vario yang bodinya itu mirip Vario generasi pertama tapi injeksi. Jadi mungkin ini buat pasar yang overprice ya. Kalau terlalu mahal itu Vario 125 cc atau 150 cc itu terlalu mahal, maka konsumen bisa beli yang Vario 110 cc body sama dengan Vario generasi pertama tapi injeksi ya. Jadi untuk Vario 125 cc itu dia sudah full injection ya teman-teman. Jadi lebih irit, karena jujur-jujuran aja Vario karbu itu boros. Varioku itu boros banget, entah itu boros, entah itu tangkinya kecil, itu boros. Oke, itu udah generasi ketiga lah. Untuk generasi yang Vario 110 injeksi aku nggak tahu itu apakah ada generasi atau mungkin itu opsi ya. Aku anggap itu bukan generasi ya, karena hanya penambahan injeksi saja. Nah selanjutnya ini sudah nggak main 110 atau 125 cc cuy. Ini sekarang mainnya 150-an cc ya. Keluar lagi Vario 150 cc dengan model yang menurutku garang banget. Mungkin ini generasi keempat ya. Ini modelnya garangnya minta ampun. Lampu belakangnya itu wah anjay, ini keren sih menurutku sih. Ini menurutku Vario paling garang ini. Jadi warnanya dop, terus ada hitam, ada merah. Bodinya itu laki banget. Cuma sayangnya banyak kecil. Iya beneran. Terus ada lagi generasi selanjutnya, itu facelift ya, dimana ini generasi ke 5. Lampunya itu dipisah jadi 2 dan semuanya LED. Ini Varionya masih 150 cc teman-teman, dimana ini motor jujur-jujuran saya kurang begitu paham. Cuma ini ada perombakan dalam rangkanya. Jadi ada inovasi rangka, pakai rangka ESAF. Lah, ESAF itu artinya apa? Tuh. Dimana rangka ini diklaim oleh Honda ya, itu lebih ringan dan lebih rigid serta lebih tahan lama. Walaupun faktanya tetot. Ya aku nggak tahu teman-teman apakah ini masalah di rangka atau masalah penggunaan. Tapi karena aku nggak punya motornya dan aku nggak bisa buktiin, kedua Varioku itu belum pakai ESAF. Jadinya
ya mungkin aku lihat di YouTube aja, di apa, artikel-artikel aja, karena memang rangkanya itu kurang kuat apa ya, beda dengan rangka turbular atau rangka pipa, itu kan lebih kuat. Saya kurang paham itu kenapa diganti rangka ESAF, mungkin untuk teknologi atau untuk minim biaya produksi. Lanjut, itu udah agak lama teman-teman, karena mungkin COVID ya, sehingga kurang begitu gencar produksinya. Nah, di tahun ini keluarlah Vario generasi terakhir, itu generasi ke-6 ya, dimana Vario ini naik cc cuy, jadi 160 cc. Anjay, bannya lebih gede, lampunya itu ada 2 ini lampu, aku nggak tahu lampu utamanya yang mana. Ini sebenarnya untuk nyaingin NMAX atau Aerox ya teman-teman, tapi aku mikir sih Aerox sih, karena bodinya itu dia tidak seperti touring ya. Dan ini dengan besarnya cc, otomatis kan badannya juga lebih besar, tenaganya lebih dahsyat ya mungkin ya. Dan Vario itu terkenal dengan nyaman dipakai teman-teman. Walaupun ini kalau aku kritisi, joknya itu Vario terkenal keras. Sebenarnya nggak cuma Vario, motor Honda itu joknya terkenal keras. Kayak PCX aja keras juga. Vario tempatku yang Vario injeksi 125 cc itu joknya keras banget, sampai tak ganti busa. Aku nggak tahu itu. Nah, ya aku sebagai pemilik Vario ya mungkin bukan fanboy, tapi ya aku menikmati aja dengan Vario. Apalagi Vario generasi pertama aku itu kan luar biasa, udah kemana-mana cuy. Itu bandelnya minta ampun, itu motor spare partnya melimpah dan nyaman dipakai sampai saat ini. Dengan ada generasi Vario dari generasi pertama sampai ke-6, sebenarnya 7 ya, cuma satunya itu cuma perubahan injeksi aja. Ya berharap Honda itu semakin berinovasi dan Vario tidak disuntik mati. Ya kan, karena apa? Ya ini luar biasa, tahun 2006 cuy, sampai sekarang 18 tahun sampai video ini dibuat ya, itu masih eksis, masih produksi aja, masih berinovasi aja. Dan semoga jangan memangkas hal-hal yang terkait dengan spare part vital teman-teman. Ini kalau kritikan buat Honda, kayak rangkanya lah, karena kan kalau ada apa-apa kan fatal kan, jatuh, patah, waduh. Remnya lah kalau bisa pakem dan lain-lain. Dan kalau Vario pun ada yang CPS itu, dari Vario CPS Tekno sampai sekarang itu CPS itu jadi varian terendahnya. Kalau yang tertinggi namanya ABS atau anti brake lock system. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sharing-sharing kita tentang motor Vario. Semoga bermanfaat ya. Ini juga sudah sampai ke UMP. Kalau belum subscribe, monggo silahkan teman-teman bisa subscribe. Yang mau nge-like ya silahkan, dan kalau mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.